Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita selang dulu ini ada ada pernyataan dari Kang Dodi Gandakusuma, Sekretaris Juken Provinsi Jawa Barat, dulunya Sekretaris Badan BKKBN, Sekban BKKBN di Jawa Barat. Beliau mengutip pendapatnya Menteri Kesehatan pada saat rapat koordinasi atau Rakernas program KB nasional. Bahwa beliau menyebut bahwa stunting itu adalah bodoh. Stunting itu sama dengan bodoh. Emang KIE itu tidak bisa kalau kita selalu landai, ya. Namanya menanamkan pemahaman kepada opini atau menanamkan hati kepada orang itu memang harus tersentuh. Tersentuh itu bukan dengan kelembutan saja, tapi bisa saja tersentuh itu dengan yang menurut dia itu keras begitu, ya. Keras lah begitu, ya. Ingat kan? Keberhasilan KB di pertama tahun 74 itu di Jawa Timur dengan sistem gugur gunung. Tapi kalau di Jawa Barat dengan sistem MMD, musyawarah masyarakat desa, itu pola. Aki sering berbicara bahwa kita itu adalah bombastis dengan cerita 2 anak cukup. Itu kan barang baru. 2 anak cukup itu sebetulnya itu menentang arus kata orang itu. Karena saat itu adalah orang-orang sedang senang banyak anak. Jadi 2 anak cukup itu adalah hal baru. Dan menurut dia itu adalah sesuatu yang tabu. Harus begitu, ya. Padahal kalau kita jelaskan 2 anak cukup itu, ya orang kata cukup itu kan lebih tidak, kurang tidak, itu cukup. Kalau nilai angka penten untuk nilai ulangan malah 6, itu angka cukup itu. Nah, itu berpuluh tahun kita cerita 2 anak cukup, jadi ada suatu tantangan. Ya, 2 anak cukup itu banyak tantangan, banyak protes, banyak juga yang setuju. Itu namanya KIE. Ya, kita itu kuat dan itu pembinaan opininya itu sangat kuat. Kalaupun dia tidak hanya 2, tapi pengaruh di dalam hatinya itu sudah kena orang-orang itu. Punya anak itu 2, punya anak itu 2. Itu sudah ada itu. Soal dia tidak melaksanakan itu urusan lain. Tapi kita sudah berhasil menanamkan opini publik. Itu, ya. Jadi beda dengan 2 anak lebih baik. Itu lembek itu, ya, lembek itu. 2 anak lebih baik itu. Bisa aja 2 anak lebih baik, 3 anak baik sekali. Itu dan lain sebagainya lah, ya, begitu. Tapi yang penting tidak kena, ya. Tidak menjadi ucapan lemekan lah kalau dalam bahasa Sunda. Tidak menjadi buah bibir orang gitu. Malah Aki kan kemarin baru ini nulis. Aki suka ngomong begini. Dulu kan di tulisan-tulisan Aki tentang IPM Ciamis itu ngomong. Omong kosong, IPM naik kalau banyak anak. Itu kata-kata itu 1 kalimat. Tapi itu tantangannya banyak. Omong kosong, kalau IPM itu mau naik kalau banyak anak. Itu kan ada pertentangan. Wah, ada yang anaknya banyak itu IPM-nya bagus. Ya berapa orang? Karena kita kan harus berbicara rata-rata. Di situ beratnya itu. Jadi kita bikin public opini yang bisa
mendebarkan atau menusuk kalbu, mengiris hati kepada hatinya orang yang diberi KIE. Ya, jadi kalau anak itu stunting itu bodoh, itu kan kaget katanya, tersentak ibu-ibu. Jadi yang bodoh itu karena stunting, jadi orang kan takut. Gak sholat itu neraka, itu begitu ya. Ingat kan, waktu Aki itu dinas KB mau dibubarkan di Ciamis tahun 2004 ya, 2004. Itu mau dibubarkan, mau disatukan, pilih ke dinas sosial sebagai tungtung akhir gitu ya. Biasa dinas sosial, tenaga kerja tungtungnya atau akhir-akhirnya KB begitu. Atau ke badan pemberdayaan masyarakat, BPMD tambah apa lagi gitu, akhirnya KB. Apa coba? Kata Aki, karena dinas KB itu sudah dianggap sudah terbiasa gitulah. Dia dianggap sudah lama. Para anggota DPRD itu pemikirannya gitu. Dan Aki pada saat itu jangan takut kehilangan jabatan. Karena Aki itu dua tawarannya. Kalau tidak dinas pariwisata dan kebudayaan, dengan catatan harus mengurus Pangandaran supaya menarik, dengan ronggeng gunung, dengan segala macam, itu katanya Aki bisa mengawas itu. Kedua di asisten dua, mengkoordinir kegiatan-kegiatan Ekbang, ekonomi pembangunan. Itu Aki tidak. Soalnya apakah itu Aki nanti akan jadi apa, tapi dinas KB tidak boleh hilang. Itu kan misi Aki berangkatnya dari Provinsi Jawa Barat itu. Begitu, karena dilecehkan di Ciamis itu dulu kan. Ke sana. Nah, kata Aki bertanya begini, kenapa pertanian tidak dibubarkan? Kenapa kelautan tidak dibubarkan? Mereka bertanya, kan dinas pertanian itu ngurus petani. Petani itu kata Aki, sejak Nabi Adam itu ada petani itu. Dan tidak ada dinasnya juga tidak berhenti. Kenapa dinas kelautan itu ada? Karena laut itu tidak diurus oleh dinas juga, jalan terus. Ya, ombaknya tidak akan berhenti, nelayannya juga akan jalan terus. Begitu. Itu KIE ya, itu KIE Aki. Terus dia bilang begitu. Kan itu mah mendapatkan katanya sumbangan kepada APBD, dapat duit lah gitu ceritanya. Lalu Aki tanya kepada mereka, berapa sih? Berapa anggaran dari dinas pertanian atau dari dinas kelautan yang masuk ke APBD? Menurut Aki begini, kalau KB kan tidak menghasilkan apa-apa, gitu. Aki bilang, tapi kalau KB tidak ada, kata Aki 240.000 akseptor yang ada di Ciamis ini nanti hamil together. Mereka juga ketawa. Paling tidak lah ceng teh, 60% saja, hampir 150.000 bayi yang akan lahir karena tidak ada dinas KB, karena tidak dibina. Kata Aki begitu. Berapa duit yang harus dikeluarkan oleh rakyat, oleh pemerintah untuk biaya melahirkan dan mengurus bayi 1 tahun saja. Sampai Aki hitung itu keluarlah angka 300 miliar. 300 miliar. Sedangkan kalau mengadakan dinas KB cukup dengan 12 miliar pada saat itu. Begitu. Nah itu KIE. KIE yang Aki laksanakan. Makanya Aki ngomongnya apa yang Aki laksanakan. Bukan ngawang-ngawang dan bukan teori. Ada lagi contoh. Ketika Kang Aher ada di Pakuan, Aki dipanggil dengan urusan lain. Tapi Aki ngomong. Beliau nanya dulu. Bagaimana Pak Rukman soal KB sekarang di Jabar ini? Aki bilang hancur Pak. Itu kata-kata hancur itu adalah kata-kata advokasi. Itu adalah kata-kata KIE. Kenapa hancur? Ya karena Bapak. Bapak kan kalau ke lapangan dokter suka disapa. Bidan suka disapa. Guru suka disapa. Dan itu dibuatkan program oleh Bapak. Akan begini, akan begini, akan begini. Tapi PLKB tak pernah disapa. Oh itu kan begitu. Bilang itu, saya pikir itu urusan pusat. Nggak bisa Pak. Sekarang itu udah otonomi daerah. Dan untuk bekerja di sini untuk di Kabupaten Bapak. Kenapa dia pada jadi hancur karena rakyat
tidak ada PLKB? Karena dia pada pindah, ada yang jadi Satpol PP, ada yang jadi tugas kebersihan dan lain sebagainya. Sehingga sekarang itu mereka pada pundung. Akhirnya kan kalau sekarang di mana-mana suka nanya tuh kan, gimana PLKB gitu. Itu karena begitu. Dan akhirnya alhamdulillah Aki dapat TPD. Ya, itu salah satu cara-cara membina opini terhadap orang, ya. Ingat lagi kan, Aki waktu di Sumut itu kan beberapa waktu yang lalu dikirim Aki dengan Neng Febiani ya, Febiani di sana, ketua IPKB sana membuat PD. Apa Ki stunting? Ini kan kepada para petugas Aki bilang, stunting itu adalah lost generation. Stunting itu adalah derajat bangsa rendah. Stunting itu adalah keturunan lemah. Itu kata-kata bombastis, mana yang untuk umum, mana yang untuk petugas. Ya kalau kepada umum ngerti, tidak paham. Tapi kalau ke petugas pasti paham. Tapi kalau kepada umum, saya setuju Pak Menkes nyebut gitu. Bahwa stunting itu bodoh begitu. Orang takut kan anaknya bodoh. Makanya Aki juga suka nyebut kepada para kader Posyandu. Hati-hati, jangan asal-asalan. Bahwa kita di Posyandu ini adalah perlombaan membina generasi yang akan datang tingkat internasional. Gitu. Tapi tentu saja harus ada keberanian. Kalau KIE kita tidak mau berdebat, tidak mau dicemoohkan orang, sudah jangan jadi penyuluh aja lah. Begitu ya. Karena KIE itu perang. Perang bagaimana kita menembak orang. Bagaimana kita memberikan orang supaya nurut kepada kita. Begitu. Itu sajalah dari Aki. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.